Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Aditoro HQ. Sekali lagi mohon maaf nih kalau video lagi jarang-jarang upload karena lagi masih fokus ngurusin baby. Pada alhamdulillah udah lewat lah ya masa-masa krusial 1 bulan 2 bulan pertama. Alhamdulillah bayi juga anteng banget. Jadi gue insya Allah udah bisa mulai nih upload yang lebih sering. Anyways, Brandoville lagi rame ya kasus kemarin tentang sebuah studio animasi dan co-foundernya yang bernama Cherry Lai yang telah melanggar banyak banget aturan-aturan dasar. Gak usah ngomong tentang aturan karyawan atasan atau bawahan deh. Aturan-aturan dasar manusia aja dia udah melanggar banyak banget. Dan sebenarnya ada yang gue heran, udah tahu atasannya kayak gitu tapi kenapa environment-nya tetap membiarkan? Itu gue masih nggak habis pikir. Ibaratnya you have a psychopath dan lu membiarkan, berarti lu enabler dong. Kan ada tuh istilahnya enabler ya udah lu membiarkan. Dan ada satu hal yang gue kaget dan agak konyol. Katanya kalau ketemu si bosnya harus begini. Emang Indomaret, selamat datang di Indomaret. I'm like, what the hell, man? This is studio animation, tos-tosan, hey, what's up man, yo, what's up, apa kabar lo, ya gimana, hey guys, sehatnya segala macam. Bukan, emang lu sultan, emang lu raja, emang what are you? Enggak guys, itu enggak normal. Oke, itu mungkin masing-masing tempat ya, cuman gue katakan di industri kreatif, lu ketemu atasan, lu harus like, what are you? Apakah ini film Coming to America? Are you Akim? Gitu kan, yang lu seorang sultan yang harus lempar bunga ketika lu jalan. Ini industri kreatif. Nggak perlu lu gini-gini, ya lu bisa. Ya, wajar lah. Assalamualaikum mas, apa kabar mas? Ya mas, halo mas, gitu. Standar. Ya kan, gue nggak minta lu harus bow down-nya mas, gitu kan. It's just like, what? Gila sih. Enggak. Itu nggak wajar. Kalau tempat kerja studi animasi lu ada yang minta begitu, itu udah nggak wajar. Itu udah ciri-ciri narcissistic. Ya, baca aja deh, narcissistic personality disorder ataupun NPD. Ini adalah industri kreatif. Kita nggak perlu begitu. Kita saling sapa, saling menghargai. Tetap ada menghargai, itu ada. Tapi bukan jadi kayak dia raja, terus kita adalah pelayannya, servantnya gitu. No. Oke. So, kalau studio animasi kalian ada yang begitu kelakuannya, udah red flag, kartu merah ya. Dan ini juga menjadi salah satu undang-undang gue juga nih. Studio asing dari luar negeri buka facility di Indonesia, ya, tapi ya kayak gini semena-mena dan kitanya tuh iya mau aja digituin. Apakah ini adalah bagian dari inferiority complex yang dimana kita pernah dulu dijajah dan ya udah kalau begitu tuh ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting gue kerja, yang penting gue tetap kerja. Itu bukan urusan gue. No, stop. Dan nggak semua studio asing seperti itu. Gue cuma melihat aja nih mungkin. Ya dengan kejadian kemarin ini ya gue jadi bertanya-tanya, yang lain kayak gimana ya gitu, apakah lu kayak gitu juga kan, jangan sampai gitu. So jangan guys, yes kita menghargai ibaratnya ataupun menjalankan tugas dan kewajiban kita juga terhadap pekerjaan kita di studio itu, iya, cuman bagi ada batasan-batasan wajar. Ya udah gitu loh, kalau udah nggak wajar ya stop gitu loh. Bersatu bilang guys ini udah nggak sehat nih, kumpulin semua guys, ini udah nggak sehat nih. Gue jadi ingat kejadian gue dulu di Batam, nggak separah kejadian kemarin, cuma at least dengan dulu aja gue ngerasa manajemen semena-mana aja, ya gue pasti akan vokal dan bersuara. Tetap gue juga ketika vokal dan bersuara gue tetap menjaga etika gue juga, tapi ya kalau dari mereka yang nggak mau dengar segala macam ya sudah, dan it's time for me to leave. Namun sebelumnya untuk Christy dan para korban dari si Cherry Lai ini, semoga kalian mendapatkan keadilan yang kalian pantas dapatkan.
Dan izinkan gue menyampaikan ke kalian untuk kalian tetap semangat ya. Tetap semangat untuk berkarya, semangat juga untuk mau bekerja di industri animasi ini, di industri kreatif. Karena nggak semua studio seperti itu. Gue bisa, apa ya, eh, gue bisa wakilkan lah, setidaknya studio yang gue kenal, sebagian besar, nggak seperti itu. Hanya ini doang nih, si Oknum ini doang nih yang psychopath dan rada-rada. So again, terus semangat ya buat kalian tetap berkarya. Industri ini tuh fun, industri itu tempat kita untuk berekspresi, tempat kita untuk ya apa ya, mewujudkan mimpi-mimpi kita supaya jadi kenyataan. So that's what this industry is about. Nah tadi kan gue bilang nggak semua studio animasi seperti itu. Nah sekarang gue mau nanya nih, kalau ternyata ada studio animasi lainnya yang seperti itu, kita harus gimana coba? Kalian harus gimana? Para pekerja harus gimana? Kita mau lapor kemana? Kalian lapor kemana? Kalau misalkan ada pelanggaran, ada sebuah tindakan yang tidak tepat, tidak baik, ataupun tidak sewajarnya dilakukan oleh atasan ataupun oleh oknum dari para studio itu, kita melaporkannya kemana? Yang paling mudah, laporkan aja ke gue. Tulis aja di kolom komentar, kirim email ke gue. Gue udah berjanji kok, dengan adanya YouTube video ini gue bisa sharing dan gue bisa jaga ya industri animasi ini supaya tetap itu tadi, supaya tetap profesional, tetap komit untuk berkarya, komit juga untuk terus berusaha sebaik-baiknya, dan ya tentunya harus tetap tumbuh dan tubuhnya tuh sehat, persaingan itu juga sehat. Dengan kejadian ini kemarin ini, ada poin-poin yang mau gue highlight agar orang nggak salah paham, nggak salah nilai tentang industri animasi ini, supaya tetap industri itu punya punya marwah, punya dignity, punya sebuah reputasi yang baik, reputasi yang membanggakan, reputasi yang ya kita jaga bersama-sama ya. Nah, poin pertama yang mau gue bahas, seperti gue bilang tadi, nggak semua studio itu seperti studio itu ya, nggak. Itu hanya satu anomali aja, oknum. Dan insya Allah sih di Indonesia, mudah-mudahan sebagian besar studio itu ya memahami dan mematuhi tata krama, etika, ketenaga kerjaan yang sesuai dengan undang-undang di negara kita. Ini doang nih, satu nih yang mencoreng banget deh. So jangan sampai takut ya, untuk buat kalian yang baru belajar, yang semangat mau berkarya, nggak usah takut. Dengan kejadian ini, dengan video ini, kita tetap semangat menjaga dan membangun industri animasi di Indonesia. Karena itu penting banget. Karena menurut gue Indonesia tuh sarangnya talents yang bisa dikembangkan, ide-ide yang luar biasa, yang mudah-mudahan Indonesia ini menjadi pusatnya kreativitas dan animasi juga di Asia lah. Karena gue percaya itu sih. Mungkin dengan kejadian kemarin orang pada mikir, wah industri animasi ini lembur, wah kerjanya dari pagi, udahlah pulangnya pagi, masuk 1-2 jam kemudian. Nggak seperti itu. Setidaknya studio gue ataupun rekan-rekan yang gue kenal, nggak seperti itulah. Lembur udah pasti, it's a lifestyle. Industri kreatif tuh lembur tuh udah jadi bagian dari hidup kita gitu. Tapi lembur dalam batas apa nih yang masih wajar gitu kan. Gue pernah kok sama tim sampai jam 2 pagi gitu loh. Tapi ya kita nggak masuk jam 7-8 juga. Kita rada drag out sampai jam mungkin setengah hari, jam habis makan siang baru masuk gitu. Jadi ada kompensasinya lah, udah lembur sampai pagi ya maksudnya siang, ataupun bahkan kita liburin gitu loh. Nah kalau kejadian-kejadian yang kemarin yang dilakukan oleh si oknum ini, itu nggak wajar. Jadi kita nggak boleh mewajarkan itu. Lembur ada, of course, tentunya lembur ada. Gua nggak mau bohong bahwa lembur pasti ada di industri animasi. Tapi insya Allah masih dalam batas wajar. Nah wajar apa sih? Ya kembali lagi, ada yang mungkin kerja dari 9 to 6, lembur sampai jam 8, 9, 10 bahkan. Itu menurut gue masih ya wajar lah, ada daily basis ya, ada yang harus ngejar deadline, shows-nya harus kelar. Jadi kita harus lembur seminggu, mungkin ada sampai 2-3 kali, sampai jam 9-10. Gue bisa katakan itu wajar di industri animasi. Karena
Apalagi di luar negeri, ketika lagi mereka full on production harus deliver sesuai timeline dan deadline. Wah, mereka kerja 14, 15, 16 jam sehari gitu. Namun, kalau udah lembur sampai hari esoknya, paginya sampai jam 5, 6 atau 7 paginya terus harus masuk jam 8, 9, itu udah gak wajar. Itu udah, that's crazy. Nah itu, hal-hal kayak gini kita harus tahu nih, mana yang baik, mana yang masih tolerable, mana yang masih bisa kita toleransi, mana yang wah ini udah gak sehat. So again, gue ulangin lagi untuk poin ini, gak semua studio animasi seperti si oknum ini ya. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Tetap semangat ya, tetap apply ke studio-studio yang ada di Indonesia dan teruslah berkarya dan teruslah memberikan semangat dan kinerja kalian yang sebaik-baiknya. Ya, dengan kejadian kemarin ini kita semua harus introspeksi ya, baik studio owners, para pekerja, karyawan, semua ini 360 harus evaluasi deh, ini jangan sampai kejadian lagi. Kalaupun ada tanda-tandanya, please dilaporkan, tulis aja kayak di kolom komentar, gak apa-apa nama lu hide ataupun lu kirim email ke gue, lu DM kayak ke gue. Ya biar gue bisa approach secara personal ataupun secara profesional. Dari awal gue bikin YouTube channel ini juga untuk menjaga, mengarahkan industri animasi kita kok supaya baik, supaya profesional, supaya terus bertumbuh dan berkembang. So again, mudah-mudahan dari video singkat ini juga bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan industri animasi terus bertumbuh lebih baik, lebih sehat, lebih kompeten, lebih positif, terus profesional, dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa deh. Gue percaya kok Indonesia bisa. Lagi rame nih industri animasi Indonesia saat ini ya. Jadi ya terus semangat ya semuanya. Nggak usah takut, nggak usah ngerasa gimana-gimana. Itu aja sih dari gue ya guys. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Gue Aditya Triantoro dari Aditoro HQ. Wassalam.